Pemirsa, tanpa terasa kembali kita sajikan informasi seputar tips mudik menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Tips dan panduan ini menjadi penting pemirsa karena pergerakan arus mudik berpotensi untuk berlangsung lebih awal. Kita simak selengkapnya dalam slide yang pertama ini. Pemanfaatan tanggal merah pada tahun ini pemirsa bisa menjadi momentum untuk melakukan perjalanan lebih awal. Pada tanggal 18 Maret ditetapkan sebagai cuti bersama dan tanggal 19 Maret merupakan tanggal merah memperingati Hari Raya Nyepi. Dan sekaligus juga pemerintah pusat di Jakarta akan menyelenggarakan sidang isbat untuk penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah. Dan di sisi lain pemirsa, terutama berkaitan dengan mobilitas masyarakat yang bekerja sebagai aparatur sipil negara yang juga bisa berkontribusi untuk pemecahan keramaian arus mudik ini. Karena sudah dihimbau untuk work from anywhere atau WFA berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di masa Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan perkiraan puncak arus mudik? Kita simak dalam slide selanjutnya. Jadi perkiraan puncak arus mudik secara garis besar ini pemirsa ada 2 gelombang, yaitu perjalanan gelombang pertama dan perjalanan gelombang kedua, lalu juga ada puncak arus mudiknya. Masyarakat diperkirakan ini sudah melakukan perjalanan sejak 15 Maret 2026, bisa saja dengan memanfaatkan cuti pada tanggal 16 hingga 18 dan tanggal 19 ini memanfaatkan tanggal merah. Lalu pemerintah lintas stakeholders juga telah memprediksi bahwa puncak akan terjadi pada tanggal 16 hingga 17 Maret 2026 dan gelombang kedua akan ada perjalanan yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026. Timeline ini pemirsa tentunya dengan asumsi bahwa sidang isbat yang akan berlangsung pada tanggal 19 menetapkan 1 Syawal antara tanggal 20 atau tanggal 21 Maret 2026. Dan pada tahun ini secara spesifik pemerintah sudah memperkirakan bahwa akan ada 143,91 hingga 92 juta orang yang akan melakukan perjalanan hingga puncaknya pemirsa masih juga diperkirakan bisa juga menyentuh sekitar 155 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik pada tahun 2026 ini. Dan untuk mendukung masyarakat melakukan perjalanan baik yang akan menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum ini, pemerintah telah menyiapkan stimulus sebagai insentif bagi transportasi umum massal di masa angkutan mudik ini. Baik kendaraan terutama berkaitan juga dengan kendaraan pribadi ya. Yang pertama adalah dengan diskon tarif tol sebesar 30% bagi yang memutuskan untuk berangkat lebih awal. Untuk koridor Trans Jawa diantaranya ruas tol Jakarta Cikampek, MBZ Elevated, Cikampek Palimanan, Batang Semarang, Semarang Solo, dan Solo Ngawi. Dan untuk koridor Jawa Barat ya pemirsa berkaitan dengan ruas Cipularang, Padalenyi, dan juga Cisumdawu. Sedangkan untuk koridor Sumatera sendiri juga ada Bakauheni, Terbangi, Besar, dan Pekanbaru Dumai. Lalu untuk periodenya ini pemirsa berkisar antara 15 hingga 16 Maret dalam kaitannya kepada arus mudik. Dan kita lihat juga bagaimana diskon kereta api juga diberikan ya pemirsa. Dan juga ada insentif berupa stimulus diskon sebesar 30% bagi Anda yang melakukan perjalanan dengan moda transportasi laut milik PT Pelni. Kapal penumpang Pelni akan diberikan diskon sebesar 30% dari tarif dasar berlaku untuk keberangkatan 11 Maret hingga 5 April 2026. Dan target daripada program ini mencangkup sekitar 445.000 penumpang. Di sisi lain, angkutan penyeberangan dari ASDP juga terdapat diskon tarif jasa ke pelabuhan hingga 100% untuk kendaraan dan penumpang pada periode 12 hingga 31 Maret 2026. Mudik gratis, selain juga diskon, pemerintah juga menyelenggarakan program mudik gratis yang tidak kalah penting ya pemirsa, baik itu untuk rute-rute tertentu. Sedangkan bagi Anda yang akan menggunakan moda transportasi udara seperti pesawat terbang, terutama bagi yang menggunakan kelas ekonomi, ada juga stimulus yang diberikan oleh pemerintah dan akan menekan harga tiket Anda. Diskon diberikan sebesar 17 hingga 18% pada tanggal 14 hingga 29 Maret 2026 mendatang yang menyasar sebanyak 3,3 juta penumpang. Dan stimulus ini diberikan sebagai pemotongan terhadap biaya komponen tiket. Di antaranya insentif pajak, penurunan layanan bandara, hingga optimalisasi tarif batas atas. Dan stimulus ini ditopang oleh pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP 11% dan juga potongan biaya jasa bandara serta diskon after 10% di bandara. Lalu pemirsa juga yang tidak kalah penting kita simak dalam slide selanjutnya adalah setiap tahunnya selalu hadir juga program mudik gratis yang Anda bisa manfaatkan. Terlepas dari memberikan bantuan bagi masyarakat, layanan mudik gratis ini juga bisa jadi alternatif dari penggunaan kendaraan pribadi yang jelas memakan biaya lebih mahal. Nah, informasi terbuka ya pemirsa berkaitan contoh dengan bis gratis. Ada layanan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, dan juga pemerintah daerah. Lalu juga bagaimana kendaraan motor gratis atau motis ya pemirsa berkaitan juga dengan aspek keselamatan dan juga yang tidak kalah penting adalah kapal laut daripada PT Pelni. Dan itulah tadi pemirsa sejumlah informasi yang penting untuk disajikan dalam panduan mudik tahun ini. Kami akan segera kembali usai jeda. Tetap
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.